Bismillahirrahmanirrahim. Uhaykum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum minallah wa rahmatun min ladunhu wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Kullu yaumin wa kullu lailatin wa antum bi khair. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian, Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang puasa. Bulan Ramadan sebentar lagi akan tiba, bulan yang di dalamnya ada kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa dalam akhir surah Al-Baqarah menjelaskan Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana, Tuhan kami, la tuhammilna, janganlah membebani kami, memerintahkan kami, ma la taqata lana bih, sesuatu yang tidak memiliki tokoh. Lalu apakah tokoh bulan puasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah menyatakan, mengumumkan, mendeklarasikan wa antasumu khairul lakum, wa antasumu khairul lakum, berpuasalah karena puasa itu khairun lakum, bagus untuk kalian. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memandang sesuatu, Allah memandang baik yang terlihat, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan fala uqsimu bima yubsiruna wa ma la yubsirun. Jadi apa yang tidak tampak dan apa yang kita tidak lihat, Allah berbicara tentang itu. Karena itu wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu bagus untuk kalian, adalah sebuah petunjuk. Di sana ada hal yang mungkin tidak tampak, yang Allah berikan petunjuk bahwa puasa berguna bagi hal-hal yang demikian itu, yang tidak tampak itu. Saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan wa antasumu khairul lakum? Apa yang dimaksud tasumu? Di dalam Al-Quran ada dua yang disebut dengan wa antasumu. Jadi walaupun dalam konteks ayat wa antasumu diletakkan pada ayat-ayat yang berbicara tentang as-siyam, tetapi seluruh Al-Quran, di dalam seluruh Al-Quran, puasa ada yang disebut dengan as-siyam, ada yang disebut dengan sauma, saum dengan siyam. Saudara-saudara sekalian, as-siyam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkannya agar kita memperoleh faedah di dalam as-siyam. As-siyam Allah mewajibkannya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian as-siyam, yaitu berpuasa dari makan dan minum dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Wa atimus siyam ilal lail. Jadi sempurnakanlah untuk menahan makan dan minum ilal lail, sampai pada waktu maghrib. Jadi kutiba alaikumus siyam adalah tentang puasa dari makanan dan minuman. Wa antasumu khairul lakum, puasa menahan diri dari makan dan minum itu bagus untuk kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk ini kepada kaum-kaum sebelum kita, kepada mereka yang beriman. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan juga kepada orang-orang yang beriman sebelum kalian, dan orang-orang beriman melaksanakannya. Jadi as-siyam ini khusus bagi orang-orang yang beriman,
orang-orang yang beriman pada maklumat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik ya hari ini yang mendapatkan maklumat itu dari Al-Qur'an maupun maklumat itu yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 13. Dalam Quran surah Asy-Syura dalam 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah memberikan syariat, Allah mensyariatkan pada kalian hal-hal yang sifatnya ad-din, hal-hal yang sifatnya agama, bagian dari agama. Ma wassa bihi Nuhan, yang memang sudah diberikan juga, sudah diwasiatkan juga kepada Nabi Nuh. Jadi wallazi auhayna ilaika. Jadi dan apa yang diwahyukan, apa yang dijelaskan tata caranya untuk din kalian. Jadi ada yang disebut dengan auhayna. Auhayna adalah tentang tata cara yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu artinya sebuah ad-din. Itu artinya tentang sebuah ad-din bagi kita. Puasa ini memiliki tata cara karena disebut dengan auhayna. Jadi perintah yang disebut auhayna itu artinya ada tata caranya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kapan puasa, kapan mulai puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi apabila kalian telah melihat syahra, jadi bulan Ramadan itu artinya bulan, artinya hilal. Jadi asyahru artinya bulannya, al-qamar, maksudnya asyahru adalah al-qamar, melihat bulan Ramadan. Jadi bulan bukan terkait tentang waktu, tapi tentang bulannya, tentang al-qamar. Jadi faman syahida minkumul qamar, ya, faman syahida minkumus syahra bermakna qamar, falyasum, maka berpuasalah. Jadi puasa dimulai dari melihat bulan. Jadi sama halnya di dalam ayat bahwa Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Alfi syahr bermakna alfi qamar, ya, 1000 bulan, ya. Jadi cahaya bulan, kita memiliki bulan satu, tak bagaimana bayangkan ketika bulan itu ada 1000. Baik, jadi syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Din ini, bagian ini din, ya, bagian asyam ini itu disyariatkan kepada kita, kepada kalian umat Muhammad sebagaimana telah disyariatkan pada Nuh. Wallazi auhayna ilaika wa ma wassa bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Jadi dan apa yang diwasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi asyam ini khairul lakum bermakna bahwa ini adalah kalimatun sawa, ini adalah kalimat yang sama. Semua agama samawi memiliki asyam. Seluruh agama samawi memiliki asyam. Jadi namanya kalimatun sawa. Ini yang membuat bagus bagi kalian agar kalian tidak tatafarraku wala tatafarraku. Jadi an aqimud din wala tatafarraku. Janganlah berselisih, janganlah bercerai-berai walaupun berbeda ad-din. Jadi saudara-saudara sekalian, ini sudah menjadi sebuah problematika dan turun-temurun di mana agama itu menjadi tafarraku yang memecahkan, memecah belah manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar agama ini tidak menjadi bahan ketidaksukaan dengan yang lain. La ikraha fid din. Tidak ada ketidaksukaan gara-gara agama. Fala udwana illa 'alaz zalimin. Ketidaksukaan itu gara-gara az-zalimin, gara-gara kezaliman. Jadi wa antasumu khairul lakum bermakna puasa itu bagus bagi kalian. Bagusnya apa? Bagusnya adalah la tatafarraku, tidak membuat kita memecah belah, tidak membuat kita merasa lebih baik dengan
dengan kaum-kaum yang lain. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain menyatakan la yashar qaumun min qaumin. Janganlah mencela satu kaum dengan yang lain karena ada hal yang sama, yaitu tentang as-siyam. Jadi as-siyam adalah kesamaan kaum Muhammad, kaum Bani Israel, kaum Ibrahim, kaum Nuh. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah puasa, ini adalah tentang puasa makan, puasa menahan makan. Allah mengatakan selain wala tafarraqu, Allah katakan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar jiwa kalian menjadi jiwa yang baik. Jadi puasa itu menjadikan jiwa kita bertakwa. Bertakwa artinya kesempurnaan dari kebaikan. Jadi ada namanya baik, levelnya albir, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ada namanya orang baik itu albir levelnya, ada juga namanya takwa. Jadi takwa adalah level kesempurnaan dari kebaikan. Baik sebaik-baiknya disebut dengan takwa. Jadi kita menahan makan agar kalian menjadi orang yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu washrabu wala tatghaw fi. Jadi kulu minat thayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fi. Makanlah apa yang direzekikan kepada kalian dari yang baik-baik, wala tatghaw fi, dan jangan sampai lupa daratan di dalamnya. Di sana ada orang-orang yang perlu untuk mendapatkan perhatian, sehingga as-siyam artinya menahan makan, mengurangi makan dari porsi yang bulan-bulan biasa. Di bulan Ramadan kita mengurangi porsi makan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memurkai. Jadi fayahillu alaikum ghadabi, memurkai orang-orang yang lupa daratan, yang lupa pada orang-orang di sekelilingnya. Mereka makan, orang sekelilingnya kekurangan makanan. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi ini tentang as-siyam, puasa, makan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita la tatafarraqu, agar kita menegakkan ad-din yang sama sejak dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan agar jiwa kita bertakwa, agar la'allakum tattaqun. Inilah tadi yang disebut dengan ada yang tidak tampak dan ada yang tampak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antasumu khairul lakum, puasa ini bagus buat kalian. Ada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu agar kita menjadi baik, agar kita menjadi bersatu dengan semua ad-din, semua ad-din yang sama, yang mendapatkan syariat puasa yang sama. Baik, terus ada yang disebut dengan sesuatu yang tampak, khairul lakum, ada sesuatu yang baik, ada kebaikan puasa yang tampak. Apa itu? Yaitu puasa saum. Di dalam Quran surah Maryam ayat 26, Nabi Isa alaihissalam di waktu kecil itu dia berkata kepada Maryam, kepada ibunya, kuli washrabi wa qarri aini. Wahai ibu, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah, santailah. Fa imma turiyanna minal basyari ahada, apabila bertemu dengan ada seorang manusia bertemu, fakuli, katakanlah, inni nazartu lirrahmani sauma. Inni nazartu lirrahmani sauma, saya bernazar untuk saum kepada Ar-Rahman. Apa yang dimaksud saum? Jadi saum di sini adalah bukan tentang puasa makan, karena Nabi Isa mengatakan kuli wasyrabi, makan dan minumlah. Jadi bukan tentang tidak makan dan tidak minum, tetapi yang dimaksud saum adalah puasa bicara. Jadi puasa dari berbicara dengan manusia. Allah katakan wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu bagus bagi kalian, yaitu berpuasa dari makanan, berpuasa dari berbicara dengan manusia. Jadi inni nazartu lirrahmani sauma. Apa kebaikan dari berpuasa tidak berbicara dengan manusia? Kebaikan dengan tidak berbicara pada manusia ini adalah kebaikan yang tampak. Jadi kebaikan yang tampak bukan kebaikan hanya dari sisi jiwa, tetapi ini adalah sebuah kebaikan yang akan terlihat. Apa itu?
yaitu ini menjadi maklumat mungkin bagi mereka, bagi siapa saja yang menghendaki adanya keturunan. Jadi merindukan keturunan ini adalah tokoh agar orang mendapatkan keturunan. Ya, Nabi Zakaria setiap hari berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keturunan. Ya, setiap hari Nabi Zakaria meminta keturunan. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Rabb, janganlah membiarkan aku sendiri, engkau adalah sebaik-baik pemberi keturunan. Di lain waktu Nabi Zakaria minta keturunan, alasannya adalah agar bisa yarithuni wa yarithu ali Yaqub, agar bisa menjadi pewarisku dan pewaris ali Yaqub. Suatu hari Nabi Zakaria wanahda rabbahu nidaan khafiyya, jadi berbisik-bisik kepada Tuhannya, kepada Allah, ya, bahwa ista'ala ra'su saibah, saya ini sudah beruban, walam aku bidu'ai Rabbi sakhiya, dan saya tidak pernah merasa bosan dalam doaku. Ya Rabbi, berikanlah habli zurriyatan thayyibah, berikanlah aku keturunan yang baik. Nabi Zakaria tidak berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memberikannya antasumu khairul lakum, berpuasa itu ada kebaikannya di sana yang tampak, yaitu adanya keturunan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Maryam, ayatuka alla tukalliman nas salasa layalin sawiya. Wahai Zakaria, ku akan berikan engkau keturunan. Bagaimana bisa mendapatkan keturunan? Apa tanda-tandanya? Ayatuka alla tukalliman nas salasa layalin sawiya. Jangan engkau berbicara, kau tidak akan bisa berbicara dengan manusia 3 hari 3 malam. Jadi as-saum ini adalah kebaikan yang tampak. Siapapun yang melaksanakan as-saum, dia akan mendapatkan faedah saum secara tampak di dalam sesuatu yang tampak bukan hanya la'allakum tattaqun, bukan hanya aqimuddin wala tatafarraqu, tetapi ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang mereka-mereka yang menghendaki keturunan namun tidak mendapatkan keturunan, belum mendapatkan keturunan. Ini adalah petunjuk dari Al-Qur'an agar melakukan saum, yaitu berpuasa, tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari 3 malam. Saudara-saudara sekalian, bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita memasukinya adalah bulan untuk mempraktekkan, bulan untuk mendapatkan kebaikan besar. Jadi wa antasumu khairul lakum, kebaikan besar untuk kita, untuk jiwa kita agar menjadi jiwa yang sangat baik, menjadi jiwa yang bertakwa, untuk agama kita agar menjadi an aqimuddin wala tatafarraqu, tidak bercerai-berai, tidak bersengketa, tidak bermusuhan dengan agama-agama yang lain, dan juga untuk mendapatkan kebaikan yang besar, yaitu adanya tokoh dari saum. Maka itu berpuasa dari makan, dan berpuasalah dari berpuasa bicara, dari membicarakan keburukan orang lain, membicarakan hal-hal yang buruk agar menjadi thayyibin. Baik, saudara-saudara sekalian, ini adalah tentang hal yang tampak dan tidak tampak dari kebaikan puasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab 35 tentang derajat-derajat muslim, derajat-derajat manusia dalam pandangan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal zakirina Allah katsiran
wal zakirat. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat ini kita mendapatkan was-shaimina was-shaimat. Ada derajat tentang orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki was-shaimin maupun orang-orang yang berpuasa dari kalangan perempuan, yaitu was-shaimat. Jadi was-shaimina was-shaimat. Apa yang dimaksud ayat ini tentang derajat was-shaimina was-shaimat? Jadi saudara-saudara sekalian, ada 10 derajat di dalam pandangan Allah tentang manusia itu, level-level manusia. Ini yang pertama adalah muslimin wal muslimat. Menjadi muslim itu adalah level pertama, level dasar. Jadi muslimin, menjadi muslimin adalah mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walau hanya pengakuan lisan, walau hanya pengakuan di bibir, itu sudah menjadi muslim. Setiap orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu muslim. Ya. Al-muslimin wal muslimat ini dalam arti mereka yang melaksanakan rukun Islam, mereka yang puasa, mereka yang zakat, sholat, dan haji, semua itu adalah muslim. Itu ada pada level yang pertama. Level yang kedua adalah al-mu'minin. Al-mu'minin ini di atas level dari muslimin. Orang-orang Arab pernah datang ke hadapan Rasulullah, mereka berkata qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Ya, Rasulullah disuruh mengatakan qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Ya, walam yadkhulu imana fi qulubikum, iman belum masuk dalam hatimu. Karena al-mu'minin wal mu'minat ini tentang iman, ini tentang mempercayai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Jadi mengatakan sadaqallahul azim, qul sadaqallah, katakanlah sadaqallah, engkau akan menjadi orang beriman. Mengakulah di hadapan Allah, mengakulah di hadapan Allah bahwa ayat-ayatnya tidak mampu engkau kuasai, engkau mengerti secara keseluruhan. Makanya disebutkan iman itu, mukmin itu adalah at-taibuna, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa telah datang Al-Qur'an dan betul-betul terbatas kemampuan kami untuk menguasai atau mengerti Al-Qur'an. At-taibuna al-abiduna, orang-orang yang beribadah itu disebut dengan al-mu'min. At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna wal-amiruna bil ma'rufi wa basyiril mu'minin. Jadi mereka ini mendapatkan kabar gembira bahwa mereka mukminin, wa basyiril mu'minin. Yang ketiga wal qanitina wal qanitat, yang keempat was sadiqina was sadiqat. Jadi yang kelima as-sabirin was-sabirat, yang keenam wal khashiyin wal khashiat, yang ketujuh wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, dan yang kedelapan kita mendapatkan predikat was-shaimina was-shaimat. Apa yang dimaksud dengan predikat orang yang shaimin, orang yang berpuasa? Predikat ini adalah orang yang bukan, kalau siam ini predikat ini ada pada al-muslimin. Jadi as-siyam ada dalam muslimin karena ada di dalam rukun Islam. Siapapun yang mengaku muslim maka dia kutiba alaikumus siyam, mereka as-siyam. Tapi as-shaimin yang dimaksud di ayat ini adalah mereka yang sauma, mereka yang melakukan sauma, mereka yang menahan bicaranya dari yang buruk-buruk, menahan bicaranya mencela orang lain, menahan bicaranya menyakiti orang lain, menuding yang tidak-tidak, menjelek-jelekkan orang lain. Ini namanya was-shaimina was-shaimat. Jadi yang ke-9 wal hafizina furujahum wal hafizat, yang ke-10 adalah wazakirina allaha katsira wazakirat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada level yang ke-10 wazakirinallaha katsiran wazakirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ada bagi kalian itu maklumat bahwa
bahwa jadikanlah Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Maklumat itu adalah bagaimana meningkatkan level kita dari muslimin menjadi mukminin, dan terus meningkatkan menjadi orang yang bersemangat, menjadi orang yang membenarkan, orang yang sabar, orang yang tenang, orang yang dermawan, orang yang menahan as-shaimin, menahan dari ucapan yang buruk, wal hafizina furujahum, orang yang menjaga kesuciannya, dan az-zakirat. Jadi pada az-zakirin Allah katsira, disitulah derajat Rasulullah, level Rasulullah di mata Allah. Dan karena itu kita diminta untuk menjadikan uswatun hasanah, meningkatkan seterusnya level kita sampai pada az-zakirina Allah katsira. Ya, tentu saja setelah melewati level was-shaimina was-shaimat, menjadi orang-orang yang mempuasakan perut dan juga mempuasakan mulut. Saudara-saudara sekalian, bulan Ramadan menjadi bulan puasa untuk perut, dan jadikan juga menjadi bulan berpuasa untuk mulut, agar tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang merendahkan, menyakiti, menjelek-jelekkan orang lain, kaum lain, dan siapapun, karena agama ini adalah agama rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian, wa antasumu khairul lakum, berpuasalah itu adalah baik bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kebaikan-kebaikan puasa kepada kita. Untuk itu jalankanlah puasa, jadilah as-shaimina was-shaimat. Syukran lakum jami'a, wa sallallahu ala Muhammadin, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.